Selamat datang di Ruang Bara. Yuk, kenalin, gue Bara. FYI, ini episode perdana YouTube gue. Apa yang akan dibahas di episode perdana ini? Kalau temen-temen biasa nonton soal reaction, kalau ada video-video cringe, kalau ada hal-hal lain di react, kayaknya udah biasa. Tapi pernah nggak sih kalian nonton reaction soal hard news? Jadi, gue bakal typing di search soal hal yang lagi rame. Nah, kemudian kita lihat nih, siapa yang nanti paling FYP. Dan kita lihat bagaimana algoritma di sosial media ini membawa kita untuk melihat apa yang mereka ingin tampilkan ke kita. So, are you ready guys? Oke guys, let's check this out. So, jadi kita langsung masuk saja ke TikTok. Dan kita akan lihat apa yang akan TikTok berikan terhadap para pencarinya. Ketika kita mencari soal Amerika versus Venezuela. Presiden ditangkap. Dah, let's go. It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro and his wife. Video pertama kita dikasih soal situasi bagaimana Maduro ini diapit oleh dua orang DEA dan dia masuk ke dalam satu tempat. Ini dia sama istrinya waktu itu kan, dia ditangkap. Tapi banyak yang bilang ini konten AI. Coba kita lihat komennya. This is sad. Jadi ini konten AI dan bukan AI itu sekarang bener-bener kayak tipis banget bedanya. Buat yang susah atau nggak bisa bedain, bisa banget ketipu. Oke, next video. Oh, ini slide foto nih. Nah, ini nih. Gimana ceritanya kalau lagi ditangkap terus dia bisa jempol? Ini jadi tanda tanya nih, beneran ditangkap apa enggak sih bocah nih ya kan? Mau cari presiden dong. Oh, ini yang tadi. Oh, ini Trump sama pasukan elitnya. Hukum dunia agak Nah, sekarang. Jadi Purbaya, dia ngomong apa nih Purbaya nih? negara bisa nyerang Soroti serangan AS. Hukum dunia kacau, PBB lemah sekarang. Pak Purbaya kayaknya lebih bagus deh daripada menteri luar negeri kita. Ini komentar lebih Saya nggak tahu dapat apa nih. Mau keras dan nanti mungkin habis rapat ya kita diskusi. lebih berani gue rasa nih kan. Saya diundang. Menteri Keuangan ngomongin hukum internasional sekarang. Wartawan dikit-dikit tanya Purbaya, tanya tuh Menteri Pertahanan, tanya tuh Menteri Luar Negeri. Venezuela udah lama Yang ditanya nggak mau ngomong, bagaimana? banyak dunia juga kan terbatas. Bukan PBB yang lemah, tapi Amerika yang kuat. Sebenarnya seperti apa? Iya. Prabowo berani ngecam Trump. Itu kan jauh dari negara kita. Anda maunya Nanti ngecam terus backfire karena agresi gimana? Terus nyalain rakyat. Nggak mikir panjang. sebenarnya kita mesti Ya. Oke, let's next video. Oh, ini grafik visual. Successful. Venezuela coast target. Detik-detik Maduro ditangkap oleh Delta Force Amerika. Wah, anjir, ini kayak film. Dan balik lagi, tapi ini gue nggak tahu ini beneran. Gue kayaknya kalau gini-gini nggak deh, kayaknya ini skip aja deh. Ini gue kayak AI nggak sih? Coba lu tulis di kolom komen. Anjir, AI anjir ini mah. Coba kita baca komennya. Ini bener AI, mau sehebat apapun. Kan bener skip lah. Jadi gini ya guys, kalau lihat video jangan langsung percaya. Bisa aja itu konten AI ya kan? Hari gini gitu, detik-detik pasukan Amerika menangkap Presiden Venezuela. Setahu gue tuh nangkapnya malam deh. Nah, ini coba kita lihat lagi. Ini jangan-jangan AI lagi nih. Kok bisa presiden ditangkap? Delta Force versus Bro, itu ormas anjir. Skip lah. Kenapa PBB? Nah, ini nih. Konten kreator kayak gue. PBB
Jawaban singkatnya adalah PBB itu bukan polisi dunia, teman-teman. Bahkan kita tahu sendiri bahwa Amerika Serikat itu adalah salah satu negara yang punya veto. Iya sih, jadi mau apapun keputusan PBB, negara-negara yang punya veto itu bisa tidak setuju dan otomatis keputusan mayoritas bisa aja nggak terkabul. Jadi ya, berharap apa? Inilah alasan kenapa Amerika Serikat tangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Apa anjir? Kalau suatu presiden di salah satu negara bisa tangkap semudah itu, kenapa si setannya? Oke, gue suka nih. Ini kayak konten gue di TikTok kemarin, di IG kemarin gue bikin soal iya kalau memang satu kepala negara melakukan kejahatan atau tindakan kriminal transnasional yang merugikan negara lain, Amerika kenapa cuma tangkap Nicolas Maduro? Bahkan ada Netanyahu yang sudah jelas-jelas menginvasi Palestina dan ya malah didukung. Oke, next video. Nah, BBC. Kok bisa presiden dari negara ditangkap sama Amerika? Sejumlah negara menyebut aksi Amerika Serikat itu nggak ada bedanya sama penculikan dan nggak ada bedanya dengan terhadap penculikan terhadap hukum internasional. Amerika Serikat bilang mau mengadili Maduro yang dituduh sebagai pemimpin organisasi kartel narkoba, kartel De Los Soles. Percuma saya tiap tahun bayar PBB nggak ada fungsi. Bukan presiden Venezuela yang sah karena ada Anjing nih komen, anjing. pemilu. Menurut Amerika Serikat, Maduro Perserikatan bangsa-bangsa, mohon maaf, mohon izin, bukan pajak bumi dan bangunan. Beda. Oi, beda. di rumahnya sendiri Pas pampres Venezuela membiarkan presidennya diculik. bisa diberantas. Di sisi lain, Venezuela Itu menjadi tanda tanya juga sih, kenapa bisa ya? sekitar 17% atau sebanyak 303 miliar. Negara mana yang punya cadangan minyak terbesar di Indonesia? Kok semua pada bilang terbesar? Minyak negaranya. Ada yang bilang Qatar, Amerika Serikat Iran, Kuwait, pada nggak jelas beritanya. Oke, next. Oh, ini waktu si Delta Force Iran. Jadi waktu itu malam-malam kronologinya. Dan lu gila, lagi tidur gitu kan, lu diserang malam-malam kayak anjir apa ini? Perang dunia. Helikopter berderet ya kan. Helikopter tempur lagi. Ngeledakin kota, rumah lo di roket. Ini gila sih emang. Lu gak kebayang aja Jakarta tiba-tiba jeder gitu kayak Monas udah tumbang ya kan. Tuh lihat. Gila anjir. Pasukan khusus favorit bisa secepat itu berarti pengintaiannya udah lebih dari setahun. Wow. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday or frankly in Terus terang just hanya a dalam short waktu period of singkat. time. Larut malam kemarin dan pagi ini atas arahan saya, The United Angkatan States Bersenjata Amerika melakukan operasi militer conducted an extraordinary military luar operation biasa di ibu kota Venezuela. of Venezuela. Overwhelming American military power. Kekuatan militer Amerika yang luar biasa, spektakuler, digunakan melancarkan serangan spektakuler. And it was an assault like people Belum have pernah not dilihat seen orang since sejak World War Perang II. Dunia. Iyalah, lu gila lu. It was a force against a heavily fortified military Benteng militer yang fortress sangat kuat, jantung Caracas untuk membawa diktator jahat. Ya kenapa lo yang ngadilin? Lu siapa? Ini adalah salah satu demonstrasi kekuatan kompetensi militer. Ya iya sih, Amerika emang punya kekuatan militer yang kuat, tapi dalam sejarah Amerika tidak ada negara di dunia yang dapat mencapai apa yang Amerika kemarin atau terus terang hanya dalam waktu singkat. Kita baca komennya. Indo jangan terlalu deket-deket. Madialah. Sehat-sehat panjang umur Bapak Presiden Prabowo. PBB kekuatan ketuanya Amerika Serikat sendiri. Ini ada stiker siapa? Ini ada stiker siapa? USA Rusia. Wow. Wah, stiker ini lagi gue sering banget lihat nih. Joget-joget Trump. Joget-joget. Maduro dan Flores telah didakwa di distrik selatan New York. Jay Clayton atas kampanye terorisme narkoba mematikan. Jadi menurut Trump
Maduro ini terlibat aksi narkoterorisme yang mana itu merugikan Amerika Serikat karena ada peredaran narkoba di sana, suplai narkoba diduga masuk dari Venezuela. Makanya Trump merasa berhak untuk menangkap pemimpinnya. We'll see apakah benar, dan seperti yang tadi dibilang BBC kan, apakah ini jangan-jangan untuk minyak. Oke. Terakhir, ini komentar dari salah satu presiden Chili. Dia mengecam serangan Amerika ke Venezuela. Hari ini Venezuela, bisa jadi besok negara lain. Itu bener banget sih. Kalau mereka punya kepentingan dan punya kekuatan sumber daya sekuat itu, mau bisa apa? Ini sokap. Beberapa hari terakhir. Ini sokap ini. Sokap sih, kita cek dulu. Farsolio Quispar. Apa kui? Kripto. Bahkan orang sering ngomongin kripto aja ngomongin ini anjir. Jadi bingung mau lihat yang mana. Kasus sangat besar. Kasus yang dibahas sangatlah besar dan menggantung. Amerika negara besar tapi ada yang lebih besar. Ini apa sih? Ah, skip. Ah, terakhir. Netanyahu. Gue juga baru lihat nih Netanyahu ngomongin soal Venezuela dan tindakan tegas Amerika Serikat. Lu anjir, itu tindak tegas memulihkan kebebasan keadilan wilayah tersebut. Saya harus mengatakan bahwa saat ini di Amerika Latin menyaksikan transformasi. Kita baca komennya. Goblok. Teroris. Ini ada lagi nih orang ini, ada lagi. Ini siapa anjir? Pakai jaket Adidas kan jelas banget. Nih yang kena nih. Ini Aldi Taher bukan sih? Alright, bagaimana konten reaction hard news hari ini di topik Amerika versus Venezuela. Jadi ya kesimpulannya coba kita pikirkan sendiri, bener gak sih apa yang dilakukan Amerika, klaim terhadap narkoterorisme, atau memang justru ingin melihat dan mengincar sumber daya alam khususnya minyak yang ada di Venezuela yang disebut-sebut terbesar seantero planet bumi. Oke, next kita react apa lagi ya? Lo bisa banget yang punya saran bisa DM gue di akun TikTok, Instagram, X atau thread gue di @rekambara. Lastly, jangan lupa like kalau lo suka, komen kalau lo pengen, dan share ke teman-teman lo biar makin banyak yang nonton dan makin tahu sebenarnya bagaimana sih dunia ini dipengaruhi oleh algoritma dari sosial media. So, see you later. Gue Bara. Till the next episode.